Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di pertemuan untuk membahas materi tentang trigonometri. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh untuk Khairan dipimpin doa. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk Khairan telah memimpin doa. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah menentukan nilai sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai perbandingan trigonometri dengan benar. Lalu, dalam menyelesaikan soal kontekstual sederhana, peserta didik dapat menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, dan lain-lain dengan jawaban benar. Yang terakhir yaitu dalam penyelesaian masalah segitiga sembarang, peserta didik dapat menggunakan aturan sinus dan kosinus dengan ketepatan. Nah, sebelum itu ada yang udah pernah tahu belum sih apa itu trigonometri? Nah, trigonometri itu bisa diilustrasikan biasanya itu untuk pengukuran seperti mengukur ini tinggi gedung. Nah, jadi mengukur tinggi gedung, tinggi pohon itu tanpa harus memanjatnya. Nah, itu bisa dihitung menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, sejarah singkat tentang trigonometri awal. Dalam bahasa Yunani, trigonometri itu ukuran dalam segitiga. Konsep ini pertama kali ditemui seorang astronomi dan matematikawan asal Khorazan bernama Al-Marwazi. Awal mula trigonometri dapat diacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia, juga peradaban lembah Indus, lebih dari 3000 tahun yang lalu. Nah, matematikawan India ialah Lagada adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Lagada dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk penghitungan astronomi dalam bukunya Vedana Jyotisa, yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Tetapi selanjutnya pelacakan lain tentang awal mulanya muncul trigonometri adalah matematikawan Yunani Hipparchus sekitar tahun 150 sebelum Masehi dengan tabel trigonometrinya untuk menyelesaikan segitiga. Nah, singkatnya itu berarti trigonometri itu merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang tiga sudut. Nah, makanya spesifik di perbandingan trigonometri itu bangun datarnya apa? Yang memiliki sudutnya 3. Segitiga. Nah, jadi perbandingan trigonometri itu spesifik bangun datarnya itu segitiga. Spesifiknya lagi itu adalah segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa dilihat ya, ada segitiga ABC dengan siku-siku di C. Jadi segitiga siku-sikunya di C, lalu panjang sisi di hadapan sudut A adalah A1-an. Ini jadi dinamain panjang sisi ini. Jadi ini kan sudut alfanya. Lalu panjang yang di depan sudut alfanya itu dinamakan A1-an. Ini nggak harus ya, ini nggak harus dinamain ABC ini, nggak matok. Jadi bisa pakai simbol lain. Biasanya itu kalau nggak ABC, X, Y, dan R. Nah, pada gambar diketahui sudut BAC atau alfa. Nah, sisi BC, sisi yang tegak lurus, ini A itu disebut sisi depan, yaitu karena dia berada di depan sudut alfa. Nah, untuk sisi AC ini, sisi yang mendatar, disebut sisi samping karena terletak di samping sudut alfa. Nah, yang terakhir sisi AB yang ini, yang C1-an ini disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, karena trigonometri ini merupakan perbandingan pada segitiga, terutama segitiga siku-siku, berarti mengingatkan kita lagi pada materi apa yang berhubungan dengan segitiga siku-siku? Trigonometri nggak jauh-jauh nanti ada hubungannya gitu sama rumus Pythagoras. Nah, ini perbandingan trigonometri itu ada 6, yaitu ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Atau juga bisa disingkat ya sin, kos, tan. Kotangen itu biasanya bisa disingkat COT atau kotan, terus sekan
kosekan sek, kosekan bisa kosek atau CSC. Nah, ini. Jadi rumusnya itu sinus itu sisi depan sama sisi miring. Kalau segitiga ABC dengan siku-siku di C. Nah, itu tadi kan satuannya apa tadi? Satuannya itu sini A, sini C, sini B. Nah, untuk sinus, sin alfa itu rumusnya sisi depan dan sisi miring. Berarti kalau dibahas yang tadi, sisi depan itu yang mana? Sisi depan sudut alfa. Ini kan sudut alfa di sini. Sisi depan sudut alfa berarti yang A. Yang BC, iya benar, yang A. Jadi A per sin alfa itu rumusnya depan per miring. Berarti sisi miringnya C. Sama berarti cos juga gitu, sisi samping dan sisi miring. Sisi samping berarti B per miring berarti C. Terus tangan itu rumusnya depan samping berarti A per sampingnya D. Nah, untuk gampangnya menghafal rumus ini itu biasanya yang lebih dihafal itu yang tiga ini, yang sin konstan. Biasanya dihafalnya sin demi, cos sami, dan tan desa. Ini biasanya penting banget ya, karena di persamaan atau di soal-soal trigonometri itu biasanya sering muncul. Jadi caranya tuh yaitu dihafalnya dengan sin demi, cos sami, tan desa. Nah, untuk tiga yang lainnya gimana? Tiga yang lainnya itu merupakan kebalikan. Jadi tinggal dihafal kebalikannya. Lihat, contohnya kotangan. Kotangan itu rumusnya samping per depan. Berarti dia kebalikan dari mana yang tiga ini? Kebalikan dari ya, berarti kotangan itu kebalikan dari tangan. Cara mengingatnya begitu. Kalau sekan rumusnya miring per samping, berarti dia kebalikan dari kosinus. Begitu juga kosekan rumusnya miring per depan, berarti kebalikan dari sinus, depan per miring. Jadi yang utama itu ini sebenarnya tiga ini, sin, cos, tan, yang dihafalnya dengan sin demi, cos sami, tan desa. Untuk tiganya itu caranya dihafalnya kebalikannya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan tentang kotangan alfa berapa? Nah, berarti ingatlah rumus tan alfa. Tan alfa rumusnya apa? Desa, berarti ya benar begitu. Nah, ini coba ya contoh soalnya. Diketahui sin alfa 5/13. Sin alfanya udah diketahui. Tadi sin alfa rumusnya apa? Sin alfa Demi berarti AC. A, C, B. Nah, A-nya tadi udah diketahui. Sin dari sin alfa itu 5/13. Sin alfa tadi rumusnya A per C. Berarti A-nya udah diketahui. A-nya 5, C-nya 13. Nah, ini kan tiga siku-siku. Gimana cara cari nyari B? Berarti pakai rumus Pythagoras. Berarti B itu 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berapa 13 kuadrat? 169. Berarti panjang satuan B 12. Nah, diketahui nih B-nya itu 12 satuan. Nah, pertanyaannya apa? Dengan menggambar segitiga siku-siku bantuan ya sudah. Terus tentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Nah, berarti ini nih trigonometri lainnya yang cos dan tan. Rumus cos Sami. Nah, berarti dilihat dari ukuran dari satuan yang sudah diketahui, berarti cos alfa itu sama dengan 12 samping 12 per 13. ya. Untuk tan alfa itu
rumusnya biasa berarti 5/12. Nah, untuk materi yang di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Nah, selanjutnya itu trigonometri juga memiliki sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Nah, sudut-sudutnya yang tadi di awal tujuan pembelajaran yaitu ada sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pertama sinnya 0 derajat. Nah, kalau alfanya 0, ibaratkan ini tadi segitiga. Kalau alfanya 0, berarti B dan C-nya itu berhimpit. Maka garisnya hanya seperti ini untuk yang alfanya 0. Berarti B sama dengan C. Nah, berarti kan didapat alfanya 0. Berarti yang B dan C-nya juga 0. Nah, ini rumus-rumus untuk tabel sudut-sudut istimewa itu pakai rumus yang sebelumnya. Makanya dikatakan rumus yang tadi itu harus diingat atau harus dihafal. Yang tadi yang sin itu demi, cos sami, tan desa, terus kotangan itu kebalikannya dari tan, terus sekan kebalikan dari cos, kosekan kebalikan dari sin. Itu terbukti dari rumus-rumus yang ini. Jadi kan misal aja tuh yang sin. Sin itu kan depan miring. Nah, depannya itu kan A-nya kan juga 0. Terus miring itu C-nya juga 0. Berarti 0/0 sama dengan 0. Berarti makanya sin alfa yang 0 itu 0 derajat itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang di 90 derajat itu berarti kebalikan dari ini. Karena cuma segitiga siku-sikunya, berarti hanya ada tegak lurus, hanya ada garis tegak lurus. Berarti kan di B, berarti yang samanya itu A sama C-nya 90 derajat. Nah, perbandingannya juga sama yang 0 derajat. Itu kayak ditukar gitu. Ini kan tadi garisnya gini, vertikal. Kalau yang 0 derajat, kalau yang 90 derajat itu garisnya horizontal karena dia yang segitiga siku-sikunya. Karena yang 90 derajat. Nah, itu. Sama pokoknya rumusnya untuk mencari tabel trigonometri itu dengan cara tadi penghafalan rumus yang ini, yang 3 ini dan yang temannya kebalikannya. Nah, kalau 30 derajat itu perbandingannya, kalau 30, 45 dan 60 itu sama, tapi letaknya itu berbeda. Karena kan sudutnya juga berbeda. Nah, perbandingan kalau yang tadi kan perbandingan 0 derajat dan 90 derajat itu nggak jauh dari 0 dan 1 dan tidak terdefinisi. Kenapa tadi tidak terdefinisi? Karena bilangan apapun yang akan dibagi dengan 0 berarti hasilnya itu tidak terdefinisikan. Nah, kalau di sudut 30, 45 dan 60 itu perbandingannya ada 2, akar 3 dan 1. Nah, untuk penulisannya untuk di akar 30 itu di sudut 30 itu akar 3-nya di samping, ini depan, lalu 2. Terus kalau tapi beda di 45 karena 45 ini kalau 30 kan ibaratnya double-nya ini ya kan, karena ini 60 derajat.
Nah, makanya 30 sama 60 ini hampir sama, cuman letaknya yang berbeda. Karena ibaratnya kayak dibesarin gitu kan ini. Nah, kalau 45 ada akar duanya. Jadi 1 sama 2 karena 45 ini merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki. Biasanya disebut sama kaki. Nah, sama pokoknya untuk mencari rumus rumus tabel sudut istimewa tuh lagi-lagi harus tahu rumus utamanya, rumus utama yang dari segitiga siku-siku. Nah, tinggal perbandingan yang ininya nih yang dihafal juga. Kan itu bukti di sin 30 itu bisa 1/2. Kenapa? Sin alfa itu rumusnya demi, berarti depan sama miring. Jadi kan 1/2 kan bukti. Nah, kalau akar-akar, kalau yang kayak gini kan udah ya pernah diajarin caranya itu disamakan penyebut kalau ada 1 per akar. Jadi kan jadinya nanti jadi 1 per yang angka di akarnya tapi ditambah dengan akarnya. Sama yang 45 pun seperti itu. Kita langsung ke contoh soalnya. Nih, jadi tadi setelah cari, kalau tadi kan satu-satu kayak masukin rumus. Nah, sebenarnya emang ada nih tabel sudut istimewanya langsung. Yang biasanya juga ini biasanya dihafal ya karena nanti masuk lagi di persamaan trigonometri atau perbandingan di soal-soal perbandingan trigonometri. Nah, contohnya itu ini nih soalnya. Nilai cos 315. Kan kalau tadi kita cuma kayak trigonometri itu biasanya cuma 990. Sebenarnya ada tuh panjang yang sampai 300 kan. Nah, tapi ada cara mudahnya. Kalau kita menghafal ini nih, tabel ini aja yang sampai 90. Nah, cara nyarinya gimana? Yang 300. Cara nyarinya itu. Jadi kita sudut penuh itu dikurang berapa yang hasilnya akan mencari nilai cos 315 atau bisa dibalik. Jadi 360 dikurang 315. Nanti ketemu tuh hasilnya cos 45 derajat. Berarti ketemu nih kalau cos 315 derajat nilainya akan sama dengan cos 45 derajat. Berapa cos 45 derajat? Nih, cos 45 derajat. Cos alfa rumusnya sami, berarti samping dan miring, berarti 1 per akar 2 jadinya iya. Jadi ketemu, jadi rumus nilai cos 315 itu sama dengan cos 45. Nah, untuk latihan untuk mengasah tadi materi yang sudah diajarkan, ibu mau bagi kelompok 3 buat dikerjain satu ini aja. Kalau ada yang udah boleh yang beda-beda ya. Jadi ada yang ngerjain nomor 1, ada yang ngerjain nomor 2. Kalau ada yang udah boleh maju atau enggak boleh sebutin aja jawabannya berapa. Ini kerjain nomor berapa ini? 1. Dan ini kerjain nomor 2. Kerjain nomor 1. Ini ya rumusnya. Di situ juga di LKPD udah ibu cantumin lagi rumusnya. Biar enggak Iya benar. Berarti 1 ditambah 1. kan ini buat boleh ini sebutin jawabannya atau kalau mau nulis jawaban juga boleh. Boleh sebutin aja nomor 1 jawabannya apa.
Nah, coba dijelasin biar temennya tahu 5 itu dapat dari mana. 5 dapat dari sisi terpendek di kuadratkan terus dijumlahin. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu 16 tambah 9 jadi akar 25. Jadi C-nya itu 5. Terus sin-nya itu kan tadi sin demi, berarti depan per miring. Cos-nya itu kan tadi cos sami, jadi samping per miring itu 4/5. Terus tan-nya itu kan tan desa, depannya 3, sampingnya 4, jadi 3/4. Tuh, terima kasih untuk kelompok yang sudah menjawab nomor 1. Nomor 2 udah dijawab atau Belum. jadi untuk yang nomor 2 ditugaskan saja ya untuk masing-masing kelompoknya. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi untuk rangkumannya tadi kita sudah belajar tentang materi trigonometri. Nah, ada yang mau nyimpulin nggak tadi trigonometrinya itu belajar tentang apa aja? Boleh yang mau nyimpulin? Ayo, ada satu orang yang nyimpulin. Ayo, boleh untuk refleksi apa aja tadi yang sudah Ibu jelaskan materi tentang trigonometri. Trigonometri kan umum. Nah, tadi materi apa aja tuh yang Ibu jelaskan? Perbandingan ya, sudut terhadap segitiga apa? Lalu Sejarah. perbandingan, ada materi tentang perbandingan sudut Istimewa. ya, sudut istimewa. Nah, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Ada kurang dari penyampaian Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.